Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ermiranda Yasmir dengan NIM 2284110125. Saya dari kelas KPI 2D. Maaf sebelumnya, saya mohon izin untuk mencoba menjelaskan peta konsep yang telah saya buat berdasarkan materi-materi atau konsep-konsep dakwah yang telah dipelajari sebelumnya di semester 1 dan juga di semester 2. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk seluruh umat manusia yang mempunyai beragam kebudayaan maupun bahasa. Terkadang ketika kita membaca Al-Quran, ada beberapa ayat yang ketika kita membacanya, kita langsung bisa mengerti maknanya. Akan tetapi, banyak pula ayat-ayat di dalam Al-Quran yang ketika kita membacanya, sulit bagi kita untuk memahami isinya. Karena itulah, ulama mencari solusi untuk memahami isi kandungan Al-Quran tersebut yang kemudian dinamakan penafsiran Al-Quran. Dalam kaitannya dengan dunia dakwah, ilmu tafsir ini menjadi sangat penting untuk dipelajari dalam rangka memahami maksud-maksud ayat yang terkait dengan dakwah. Banyak orang yang menafsirkan ayat-ayat dakwah sesuai dengan kemampuannya sendiri tanpa keilmuannya, maka hasilnya pun malah berdampak fatal. Nah, dari sinilah pentingnya bagi kita sebagai calon penerus dakwah kepada masyarakat untuk betul-betul memahami dan mengilmui akan pentingnya dakwah di jalan yang benar sesuai petunjuk dan tuntunan Al-Quran. Maka penting pula bagi kita untuk mempelajari tafsir ayat-ayat Al-Quran. Materi pertama yang akan saya coba jelaskan yakni mengenai pengertian dari dakwah, tafsir, dan macam-macam tafsir. Yang pertama ini adalah pengertian dakwah. Kata dakwah secara bahasa berasal dari kata yad'a, yad'u, dakwatan yang memiliki kesamaan makna dengan al-nida yang berarti menyeru atau memanggil. Menurut Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa dakwah adalah seruan untuk beriman kepadanya dan pada ajaran yang dibawa oleh utusannya, membenarkan berita yang mereka sampaikan dan mentaati perintahnya. Sedangkan kata tafsir berasal dari kata fasaro yang artinya adalah menjelaskan dan menerangkan. Jadi tafsir adalah menjelaskan dan menerangkan tentang keadaan Al-Quran dari berbagai kandungan yang dimilikinya kepada apa yang dikehendakinya oleh Allah sesuai kemampuan penafsir. Adapun macam-macam tafsir terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, tafsir bi'al-masyhur adalah rangkaian keterangan yang terdapat dalam Al-Quran, sunnah atau kata-kata sahabat sebagai penjelasan maksud dari firman Allah. Yang kedua ada tafsir bi'al-roy, yakni tafsir yang penjelasannya diambil berdasarkan ijtihad dan pemahaman musafir. Lalu yang ketiga ada tafsir bil isyarah, yakni penafsiran Al-Quran dengan firasat atau kemampuan intuitif yang biasanya dimiliki tokoh-tokoh sufi, sehingga tafsir jenis ini sering juga disebut sebagai tafsir sufi. Dari kedua yang akan saya coba jelaskan yang ini mengenai ayat-ayat kewajiban dakwah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat di Quran surat An-Nahl ayat 125 di mana kita diwajibkan untuk menyeru orang-orang untuk mengikuti agama Allah dan menuju jalannya Allah yang lurus dengan cara bijaksana yang telah Allah wahyukan kepada kita di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yakni dengan bicara dengan penuh kelembutan dan kasih sayang dan juga metode yang sesuai dengan mereka, serta nasihati mereka dengan yang baik-baik, maka akan mendorong mereka menyukai kebaikan dan menjauhi mereka dari keburukan. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 104, Allah memerintahkan kita agar mengajak manusia kepada kebaikan, yakni menyuruh perbuatan ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar. Lalu menurut Quran surat Al-Maidah ayat 67, yakni kita tidak perlu takut dalam menghadapi setiap gangguan, halangan ataupun rintangan yang akan kita lalui dalam proses dakwah seperti itu, karena Allah telah menjamin dan memelihara keselamatan kita seperti itu. Makna Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 21 mewajibkan kita untuk selalu memberikan peringatan dan juga petunjuk serta menyampaikan agamanya Allah kepada umat Islam. Jadi ayat-ayat yang tadi telah saya
sebutkan merupakan tata cara dan bimbingan kita dalam mendakwahkan agama Islam dengan baik dan benar. Selanjutnya yakni mengenai ayat-ayat tentang keutamaan dan tujuan dakwah. Tujuan dakwah yang tertanam di dalam Quran surat Ali Imran ayat 138 yakni sebagai bimbingan agar manusia tidak binasa dengan kesusahan yang sedang dialaminya, dan Al-Quran adalah penerang bagi setiap manusia sebagai petunjuk, penjelasan, pengajaran, dan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 139, ayat ini menghendaki agar kaum muslimin yang bersifat lemah dan bersedih hati meskipun mereka mengalami pukulan berat dan penderitaan yang cukup pahit, agar mereka tidak perlu memiliki sifat tersebut, karena semua yang telah terjadi, yang telah digariskan dalam hidupnya merupakan termasuk dalam ketentuan Allah. Di dalam Quran surat Al-Fat ayat 28, dalam ayat ini ditegaskan kebenaran Nabi Muhammad sebagai Rasul yang diutus Allah kepada manusia dengan menyatakan bahwa dia adalah Rasul Allah yang diutus untuk membawa petunjuk dan agama Islam sebagai penyempurna terhadap agama-agama dan syariat yang telah dibawa oleh para Rasul sebelumnya, menyatakan kesalahan dan kekeliruan akidah-akidah agama dan kepercayaan yang dianut manusia yang tidak berdasarkan agama, dan untuk menetapkan hukum-hukum yang berlaku bagi manusia sesuai dengan perkembangan zaman, perbedaan keadaan dan tempat. Jadi setelah kita mengamali Quran surat ini, maka kita diwajibkan untuk mengimani bahwasannya Nabi Muhammad adalah Rasul yang diutus oleh Allah untuk memberikan kita petunjuk agar selamat di dunia dan di akhirat. Di Quran surat Fussilat ayat 33 dijelaskan bahwasannya ayat ini menjelaskan bagaimana Allah memberikan pujian terhadap orang yang menyeru ke jalan Allah, dan siapakah yang lebih baik perkataan di antara manusia daripada orang yang menyeru kepada Allah agar manusia tidak melakukan kemusyrikan dan selalu gemar mengerjakan kebajikan dan berkata dengan penuh keyakinan. Tujuan lain yang terdapat di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 41 yakni orang-orang yang jika diteguhkan kedudukan mereka di bumi dengan memberikan pertolongan kepada mereka sehingga mereka dapat mengalahkan musuh-musuhnya, niscaya mereka yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, maka semua akan ternilai dan kembali kepadanya di akhirat. Di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, yakni bertujuan untuk mengingatkan kembali bahwasannya kita sebagai ciptaan Allah tidak lain dan tidak bukan. Tujuan lain kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, karena ibadah itu pasti bermanfaat bagi kita. Itulah keutamaan-keutamaan dan tujuan-tujuan berdakwah di dalam ataupun yang sesuai berdasarkan Quran surat di dalam Al-Quran. Ayat-ayat tentang ancaman bagi yang mengabaikan dakwah baik individu maupun komunitas. Ancaman tersebut tertuang di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 44 yang berisi, mengapa kaum menyuruh orang lain berbuat kebaikan sedangkan kaum tersebut melupakan dirinya sendiri? Sedangkan mereka adalah kaum yang membaca kitab dan paham betul terhadap agama. Maka hal tersebut berhak menerima ancaman ataupun siksaan karena orang tersebut tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatannya. Jadi Allah paling membenci suatu kemunafikan, dan Allah sangat mengecam orang-orang tersebut. Jadi di dalam Quran surat ini dijelaskan suatu ancaman bagi suatu kaum yang paham terhadap agama dan menyebarkannya kepada orang lain tetapi melupakan dirinya sendiri. Selanjutnya ancaman terdapat
pada Quran surat Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Di dalam Quran ini menerangkan bahwasannya kebanyakan dari umat bersikap melampaui batas sehingga mereka tidak berbeda satu sama lain dan mereka juga tidak saling mencegah dalam perbuatan munkar dan menyimpang yang selalu mereka perbuat. Nah, sesungguhnya keadaan seperti ini mengisyaratkan betapa sangat buruk apa yang selalu mereka perbuat selama ini. Maka orang-orang tersebut dikecam oleh Allah. Berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 85, barang siapa yang memberikan pertolongan kapanpun dan dimanapun dengan sebuah pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian pahala dari pahala orang yang mengerjakannya. Dan barang siapa memberikan pertolongan dengan sebuah pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dosa dari dosa orang yang mengerjakannya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi siapa yang menuai kebaikan akan memetik kebaikan. Nah, barang siapa yang menuai keburukan maka akan memetik keburukan juga. Quran surat Al-Furqan ayat 30 dijelaskan pada ayat ini, pada saat kita berdakwah, mereka yang berpaling dari Allah dan menolak mengikuti Allah, maka kemudian Allah menyuruh kita tetap berlaku sabar dan tabah menghadapi apapun yang kita hadapi. Itulah ayat-ayat yang berkaitan dengan ancaman bagi kaum ataupun umat yang mengacuhkan atau mengabaikan dakwah. Kelima, yakni ayat-ayat yang berkaitan tentang materi dakwah. Jadi di dalam proses dakwah, apa sih materi-materi yang bisa kita sampaikan kepada kepada umat seperti itu? Berdasarkan Quran surat Ali Imran ayat 13, ayat ini menerangkan bahwa agama yang benar menurut Allah adalah Islam dan tidak ada agama lain yang dapat diikuti. Selain itu, ayat ini juga menyatakan bahwa orang-orang yang diberi kitab sebelumnya seharusnya juga mengikuti agama Islam, karena agama Islam adalah kelanjutan dari agama yang diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Nah, dari ayat ini kita mengetahui bahwasannya materi yang wajib kita sampaikan pada saat proses berdakwah yakni adalah mengenai akidah ataupun ketauhidan, mengesahkan Allah, seperti itu. Materi seperti apa lagi yang wajib kita sampaikan, yakni tertuang di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. Ayat ini merupakan peringatan penting bagi umat Islam untuk berpegang teguh pada agama Islam yang benar dan tetap berada di jalan yang lurus. Nah, dari sini ditekankan pentingnya mengikuti fitrah yang Allah telah ciptakan atas semua manusia dan tidak menyimpang darinya. Berdasarkan asbabun nuzul, ini menceritakan bahwa ketika pada saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad ingin mendirikan kiblat atau arah sholat menuju Ka'bah dan mengalami sedikit permasalahan atau konflik dengan orang-orang Yahudi seperti itu. Nah, dari asbabun nuzul dan ayat yang tertuang di dalam Quran surat Ar-Rum ini dapat dikatakan bahwasannya materi yang wajib kita sampaikan kepada umat ini mengenai muamalah atau Quran surat ini dijelaskan bahwasannya kita diwajibkan untuk menyampaikan materi mengenai muamalah atau interaksi bagaimana cara berinteraksi satu dengan yang lainnya yang diajarkan sesuai berdasarkan Al-Quran. Di dalam Quran surat As-Saff ayat 9,
Ayat ini menegaskan bahwa Allah telah mengutus Nabi Muhammad dengan tugas menyampaikan agamanya kepada seluruh manusia. Pokok-pokok agama itu terdapat di dalam Al-Quran dan hadis yang berisi petunjuk untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan munculnya agama Islam, maka agama yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Agama Islam itu mengungguli agama-agama lain sesuai dengan kehendak Allah, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Lalu, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah, sedangkan dia diajak kepada agama Islam dan Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Mereka ingin hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membenci. Lalu Allah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya di atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik itu membencinya. Nah, di dalam Quran surat ini diajarkan bagaimana kita berakhlak kepada agamanya Allah gitu. Nah, di sini kan dijelaskan bahwasannya siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang selalu mendustakan Allah, sedangkan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang diajak kepada agamanya Allah, seperti itu. Nah, sama seperti saat kita berdakwah, kita menyeru orang-orang untuk selalu berada di jalan yang lurus, di jalannya Allah, seperti itu. Namun orang-orang ini selalu mendustakan apa-apa yang ada dalam diri Allah, seperti itu. Nah, menurut saya ayat ini mengajarkan tentang bagaimana akhlak kita terhadap agama Allah. Yang materi keempat berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 3, yakni dijelaskan secara rinci mengenai apa-apa yang haram dan apa-apa yang dibolehkan. Nah, boleh saya simpulkan materi yang wajib kita sampaikan pada saat proses berdakwah ini mengenai syariat ataupun hukum-hukum agama Islam. Baik, itu yang telah saya sebutkan sebelumnya merupakan ayat-ayat yang berkaitan dengan materi apa sih yang wajib kita sampaikan pada saat proses berdakwah. Materi selanjutnya yakni mengenai ayat-ayat tentang prinsip dai dalam berdakwah. Nah, prinsip-prinsip seperti apa sih yang harus dipegang teguh oleh seorang dai yang sesuai berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Jadi, prinsip yang harus dipegang oleh seorang dai yakni adalah harus memiliki sifat tidak memaksa dalam menyampaikan seruannya, ajakannya kepada umat. Karena sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Jadi jangan pernah mengkhawatirkan akan sesuatu, karena barang siapa ingkar kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Maksudnya jadi kita sebagai dai itu tidak perlu khawatir, karena barang siapa yang teguh beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus dengan Allah, seperti itu. Jadi tidak perlu memaksakan kehendak kita untuk agar umat menuju jalannya Allah gitu. Karena segala sesuatu pilihan itu akan kembali lagi ke tangan para umat. Apakah dia akan menuju jalan yang sesat atau jalan yang benar. Itu sudah menjadi hak mutlak bagi seorang mat'u, seperti itu. Kita sebagai dai hanya bertugas menyampaikan, menyeru, mengajak. Untuk hasil ataupun keputusan ada di tangan umat. Apakah umat itu akan mengikuti ajakan kita, akan menanggapi seruan kita, seperti itu.
Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 108 diartikan ayat ini sebagai berikut. Dan janganlah kamu memaki sesembahan mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Nah, jadi kita sebagai dai wajib berprinsip tidak perlu memaki dalam melakukan proses berdakwah, karena Allah Maha mengetahui segalanya, maka diturunkanlah ayat ini. Nah, apabila kita berdakwah dengan memaki sesembahan ataupun Tuhan yang orang lain sembah, maka tidak menutup kemungkinan juga orang yang kita maki sesembahan ini akan menghina Allah, seperti itu. Nah, makanya kita sebagai seorang dai tidak perlu dan tidak harus memaki dalam berdakwah seperti itu, karena sama saja nanti kita akan melukai Allah, melukai dan juga jadi ibaratnya tuh kita membantu umat lain untuk menistakan Allah, seperti itu. Di dalam Quran surat Yunus ayat 25 yang artinya Allah menyeru manusia ke Darussalam, yaitu surga, dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus atau Islam. Nah, kita sebagai kita sebagai dai harus menyeru, memanggil umat-umat dengan keimanan dan amal soleh agar kita dapat menuju surganya Allah, tempat yang paling aman dan damai. Karena dialah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang benar, yaitu keselamatan. Jadilah kita sebagai dai terus berprinsip bahwasannya kita harus tetap menyeru, memanggil dengan keimanan dan amal soleh. Yang terakhir, prinsip seorang dai yang harus diimani di dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 41 yakni, nah, kita sebagai dai harus berprinsip bahwasannya orang-orang yang mengingkari Allah niscaya berhak mendapatkan azab dari Allah karena kekafirannya dan kesewenangannya mereka terhadap Allah. Nah, jadi menurut ayat ini bahwa azab itu berupa balasan bagi orang-orang yang ingkar terhadap Allah. Jadi kita sebagai seorang dai tidak berkewajiban memberikan suatu kecaman, hinaan atau ancaman atau sebuah teguran, karena hal-hal tersebut menjadi hak mutlak Allah yang hanya bisa melakukan itu semuanya Allah. Jadi kita hanya berprinsip bahwasannya kita percaya apa yang kita sampaikan itu adalah kebaikan, maka apakah mereka menerima kebaikan yang kita sampaikan ataupun tidak, itu menjadi hak mutlak seorang mat'u. Nah, apabila dia tetap melakukan keingkaran padahal kita selalu menyeru pada kebaikan, maka itu menjadi hak mutlak Allah lah yang memberikan ganjaran kepada mereka, bukan kita sebagai dai. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yakni ayat-ayat mengenai subjek dan objek dakwah. Berdasarkan Quran surat Al-Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, pengawalnya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, di sini dapat kita lihat subjek dan objek dakwanya. Untuk subjek dakwanya yakni kita. Lalu untuk objek dakwahnya ini adalah keluarga kita. Jadi kita sebagai subjek dakwah
atau orang yang wajib memberikan dakwaan. Kemudian keluarga kita lah yang berhak menerima dakwaan kita gitu, objek dakwah kita, seperti itu. Jadi bisa disimpulkan di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 ini, subjeknya adalah kita, objeknya adalah keluarga kita dalam proses dakwah. Berdasarkan Quran surat Saba ayat 28 yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, dari surat ini kita mengetahui bahwasannya subjek dalam dakwah ini adalah Nabi Muhammad, tetapi kita juga tetapi bisa dilihat juga sebagai subjek ini adalah kita yang wajib dalam memberikan dakwah, seperti itu. Lalu kemudian siapakah yang ditentukan sebagai, yang digolongkan sebagai objek dakwah dalam proses dakwah kita? Ya, ini adalah seluruh umat manusia. Nah, dapat disimpulkan dalam Quran surat Saba ayat 28 ini, untuk subjeknya adalah kita, lalu untuk objeknya adalah seluruh umat manusia. Di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu wahai kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Nah, ini bisa dilihat ya, siapa yang menjadi subjek dan siapa yang menjadi objek dalam ayat tersebut. Kalau di dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa subjek dakwah yakni Nabi Muhammad dan objek dakwahnya adalah kerabat-kerabat terdekat Nabi Muhammad. Nah, untuk kasus kita pada saat ini yang menjadi subjek dalam berdakwah yakni kita. Lalu yang menjadi objek dalam dakwaan kita adalah kerabat-kerabat terdekat sekitar kita, seperti itu. Lalu kemudian Quran surat At-Taubah ayat 122 yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, dapat dilihat untuk subjek dakwah dalam ayat tersebut adalah orang-orang mukmin. Lalu objek dakwah yang ini adalah orang-orang mukmin juga. Nah, jadi tapi kalau pada kasus pada saat ini yang menjadi subjek adalah kita sebagai objek dakwah, lalu yang menjadi objek dakwah kita adalah orang-orang mukmin, seperti itu. Jadi itulah ayat-ayat yang berkaitan mengenai siapakah subjek dakwah, lalu siapakah objek dakwah, seperti itu. Materi berikutnya yakni ayat-ayat tentang metode dan strategi dakwah yang akan saya jelaskan, yakni pertama mengenai Quran surat An-Nahl ayat 125. Jadi di dalam ayat ini konsep metode ataupun strategi dakwah seperti apa sih yang diinginkan Allah kepada kita gitu. Nah, ini nih. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, seperti itu. Nah, metode berdakwah dengan hikmah ini berarti berdakwah dengan cara bijaksana, seperti itu. Selain itu, dalam berdakwah kita juga perlu melakukan metode berdakwah dengan hasan, yaitu berdakwah dengan penuh kasih sayang. Jadi dakwah yang kita lakukan itu dapat menyentuh hati, seperti itu. Dakwah dari hati ke hati, seperti itu.
Lalu berdakwah dengan ahsan, berdakwah dengan ahsan ini terdapat pada Quran surat Al-Baqarah di ayat 125. Lalu ada juga metode yang bisa kita gunakan dalam berdakwah ini, berdakwah dengan cara hasanah, yakni bertabayun, duduk bareng dalam berdiskusi mengenai keilmuan agama Islam, seperti itu. Dari selanjutnya yang akan saya sampaikan mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan istiqomah dalam berdakwah. Yang pertama di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 109, yakni bagaimana cara kita istiqomah dengan ikhlas tanpa pamrih, karena imbalan yang paling berharga yakni imbalan yang diberikan oleh Allah berupa ganjaran pahala, seperti itu. Yang kedua ada di Quran surat Fussilat 6, yakni rendah hati. Cara kita beristiqomah di jalan Allah dalam berdakwah ini ya dengan menyadari bahwasannya kita ini hanya makhluk biasa. Kita tidak bisa merubah orang lain yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Itu tidak bisa. Itu bukan kehendak kita dan bukan ranah kita, dan juga tidak mungkin kita memiliki kemampuan ke sana gitu. Nah, makanya dalam menuju istiqomah ini kita menyadari bahwasannya kita hanyalah makhluk biasa, hanya manusia biasa, dan Allah lah yang memiliki kekuasaan dalam membulak-balikan hati seseorang. Yang ketiga ini Quran surat Hud ayat 112, yakni dalam istiqomah berdakwah kita perlu yang namanya konsisten terhadap ajaran-ajaran yang benar, yakni ajaran-ajaran yang sesuai yang terdapat di Al-Quran sebagaimana yang telah Allah perintahkan. Lalu yang keempat ada di Quran surat Yunus ayat 89, kita harus beristiqomah dalam memilih keputusan yang baik. Nah, jadi kita harus istiqomah dalam memilih keputusan. Jangan labil. Kita harus tetap terus memilih selalu beristiqomah, selalu terus-menerus konsisten dalam memilih setiap keputusan yang baik. Nah, jadi dapat disimpulkan di dalam istiqomah di dalam berdakwah ini, yang pertama adalah kita harus istiqomah dalam berdakwah karena kita ikhlas lillahi ta'ala gitu. Karena setiap apa-apa yang diwajibkan kepada Allah kepada kita untuk berdakwah, ya sudah berdakwah, niat kita berdakwahnya kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya Allah, seperti itu. Lalu yang kedua, kita harus tetap istiqomah dalam rendah hati. Kita ini hanya manusia biasa, kita tidak bisa mengubah orang lain sesuai dengan keinginan kita. Kita harus tetap istiqomah, tapi terus berusaha sebaik yang kita bisa. Lalu yang ketiga adalah kita harus konsisten terhadap ajaran yang benar. Kita tidak boleh apabila kita menjadi seorang dai, kita tidak boleh yang namanya memberikan ajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kita harus tetap istiqomah, konsisten terhadap ajaran agama yang benar, yang telah sesuai, yang telah ditetapkan, yang telah diperintahkan oleh Allah. Lalu kita juga harus istiqomah dalam memilih keputusan yang baik. Harus tetap istiqomah. Seperti itu. Terakhir yang akan saya sampaikan adalah mengenai etika dalam berdakwah. Nah, yang pertama ini etika yang berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 235, ini kaulan ma'rufah. Yang kedua ada Quran surat An-Nisa ayat 69, ini hasuna ulaika raflika. Yang ketiga etika yang berdasarkan Quran surat Al-Isra ayat 23, kaulan karimah. Yang keempat ada Quran surat Al-Isra ayat 28, kaulan masyuro. Yang kelima di Quran surat Al-Hujurat ayat 6, tidak fasik dan jujur. Lalu yang keenam di Quran surat Al-Hujurat ayat 12, tidak berprasangka buruk dan menggunjing. Nah, jadi etika-etika seorang yang wajib dimiliki oleh seorang dai
yang tadi saya sebutkan sebelumnya seperti itu. Itu wajib dimiliki tiap-tiap dai dalam proses berdakwah agar proses berdakwahnya berjalan dengan lancar. Pesan yang disampaikan oleh seorang dai sampai kepada mat'u dengan baik, dan juga selain pesan itu tersampaikan, pesan itu juga dapat dipahami, mudah dipahami, sehingga umat bisa mudah memahami dan juga bisa mengimplementasikan pesan yang telah disampaikan oleh seorang dai gitu. Jadi jadi mudah tersampaikan, proses penyampaiannya jadinya lancar, dan umat juga bisa mengaplikasikannya secara langsung karena sudah memahami materi yang disampaikan seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.